Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pelajaran biologi KD 3.14. Untuk kelas 11 ya. Di sini KD-nya menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. Nah, nanti kita akan memahami mengenai prinsip-prinsip sistem imun pada manusia, kemudian antigen dan juga antibodi, mekanisme pertahanan tubuh, kemudian gangguan pada sistem imun pada manusia. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk apersepsi saya akan tampilkan videonya agar otak kita terasah terlebih dahulu ya. Kita semua memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui lubang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada dua jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tetapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari dua jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuhmu. Nah, dari melihat video tadi, kira-kira sudah tahu apa belum? Apa itu sistem imun? Nah, betul, sistem imun adalah sistem yang membentuk kekebalan tubuh dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, apa saja fungsi dari sistem imun itu? Yang pertama adalah pembentuk kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua, penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan. Dan yang terakhir, sebagai penjaga keseimbangan komponen dan juga fungsi tubuh. Nah, sistem imun membentuk beberapa lapisan pertahanan tubuh, di mana lapisan pertahanan tubuh ini terdiri dari 3 lapisan. Nanti lapisan pertama dan kedua ini termasuk ke dalam kekebalan yang diturunkan dan menghasilkan respon imun non-spesifik. Kemudian lapisan yang ketiga itu nanti termasuk ke dalam kekebalan yang didapati atau adaptif. Nanti akan menghasilkan respon imun spesifik. Nah, kekebalan tubuh itu dibentuk secara bawaan dan juga adaptif. Kekebalan bawaan yaitu kekebalan yang diturunkan dan sudah ada sejak lahir.
kekebalan bawaan itu melakukan respon imun non-spesifik dalam waktu yang sangat cepat. Kira-kira 12 jam itu sudah terjadi respon. Sedangkan kekebalan adaptif itu adalah kekebalan yang didapatkan dari pengenalan tubuh terhadap antigen. Kekebalan adaptif melakukan respon imun spesifik dalam waktu yang lambat. Ini bisa sampai berhari-hari baru ada respon. Nah, respon imun itu adalah cara tubuh kita merespon terhadap masuknya antigen ke dalam tubuh kita. Respon imun itu dibagi menjadi dua, yaitu respon imun spesifik dan respon imun non-spesifik. Respon imun spesifik itu menyerang antigen tertentu dan dapat mengenali kembali jika sewaktu-waktu antigen yang sama menyerang kembali. Sedangkan respon imun non-spesifik itu tidak membeda-bedakan antigen yang diserang, makanya terjadi respon yang sangat cepat. Nah, bisa dilihat ya, itu di situ ada animasi bagaimana ketika ada antigen yang dianggap asing masuk ke dalam tubuh dan akan diserang oleh komponen-komponen yang membantu pertahanan tubuh kita. Selanjutnya, komponen utama sistem imun adalah bagian lapisan pertahanan yang ketiga, yaitu leukosit. Leukosit itu dihasilkan oleh limfa. Nah, sistem limfa itu tersusun atas organ-organ limfatik yang terdiri dari organ limfatik primer dan juga organ limfatik sekunder. Organ limfatik primer ini terdiri dari sumsum tulang yang menghasilkan limfosit dan juga timus, di mana tempat pematangan limfosit dari sumsum tulang. Kemudian, organ limfatik sekunder itu terdiri dari nodus limfa, dan juga tonsil. Nodus limfa ini adalah titik di sepanjang pembuluh limfa yang memiliki ruang atau sinus yang mengandung limfosit dan juga makrofag. Nodus limfa berfungsi sebagai penyaring mikroorganisme. Kemudian ada limfa. Di sini fungsinya membuang antigen dalam darah dan menghancurkan eritrosit yang sudah tua. Kemudian yang ketiga ada tonsil. Fungsi dari tonsil ini adalah memerangi infeksi pada saluran pernafasan, bagian atas dan juga faring. Berdasarkan granula pada plasma, leukosit itu dibagi menjadi dua. Ada leukosit granulosit dan juga leukosit agranulosit. Leukosit granulosit itu adalah leukosit yang plasmanya bergranula. Di situ ada neutrofil, eosinofil, eosinofil dan basofil. Kemudian leukosit agranulosit itu adalah leukosit yang plasmanya tidak bergranula, yaitu ada monosit, limfosit, limfosit B dan juga limfosit T. Sekarang kita masuk ke kekebalan diturunkan atau kekebalan bawaan, bisa juga disebut dengan innate immunity. Di sini kekebalan ini adalah kekebalan yang sudah ada sejak lahir dan melakukan respon imun non-spesifik dalam waktu yang sangat cepat. Komponen-komponennya ada kulit. Kulit ini tersusun atas keratin yang sulit ditembus oleh antigen. Selain itu juga terdapat rambut dan pada saluran pernafasan terdapat silia. Kemudian ada membran mukosa. Di sini membran mukosa ini menghasilkan enzim lisozim yang mengkatalis penghancuran antigen yang masuk ke dalam tubuh. Enzim lisozim ini terkandung dalam sekret, minyak dan keringat, air mata, ludah dan juga lendir, di mana tempatnya ada di kulit dan membran mukosa, mata, mulut dan juga saluran pernafasan. Kemudian komponen yang lain ada bakteri alami. Sebenarnya pada tubuh manusia itu hidup berbagai macam bakteri alami yang apatogen. Bakteri alami tersebut akan menghambat perkembangan bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian komponen selanjutnya ada sel fagosit. Sel fagosit itu terdiri atas neutrofil,
monosit, dan juga makrofag. Sel fagosit ini akan menghancurkan antigen dengan mekanisme fagositosis. Komponen selanjutnya ada protein antimikroba atau disebut dengan komplement. Ini adalah protein yang dihasilkan hati dan mengalir ke dalam darah. Protein antimikroba menempel pada membran sel mikroba agar yang pertama, sel asing itu mengalami lisis atau disebut dengan apoptosis. Kemudian yang kedua, sel fagosit mudah mengenali mikroba. Dan yang ketiga, merangsang fagosit untuk lebih aktif. Komponen selanjutnya ada interferon. Interferon itu adalah protein yang dihasilkan sel tubuh yang diserang virus. Interferon itu berfungsi memperingatkan sel lain di sekitarnya akan bahaya suatu antigen. Interferon mampu menghambat jumlah sel yang terinfeksi karena mengubah sel di sekitarnya menjadi tidak dikenali oleh antigen. Yang ketujuh, ada sel natural killer atau disingkat dengan NK. NK ini adalah leukosit yang berjaga di sistem peredaran darah dan limfatik. Sel ini mampu melisis sel kanker dan sel terinfeksi virus. Kemudian ada respon inflamasi. Di sini tuh ada peradangan jaringan yang merupakan reaksi cepat terhadap kerusakan. Fungsi dari inflamasi itu membunuh antigen yang masuk, mencegah penyebaran infeksi, dan mempercepat proses penyembuhan. Penyebab inflamasi itu adalah karena dihasilkannya histamin oleh sel tiang atau mast cell dan kemokin oleh sel fagosit di jaringan makrofag. Ini akan menyebabkan warna merah, kemudian ada panas, peradangan, dan juga rasa sakit. Kemudian kinerja respon imun non-spesifik. Itu yang pertama, jaringan yang terluka akan mengirim sinyal melalui pembentukan histamin dan juga kemokin. Histamin ini akan menyebabkan vasodilatasi dan menyebabkan plasma darah, trombosit, dan protein antimikroba dilepas ke jaringan. Kemudian kemokin akan memanggil neutrofil dan monosit lebih banyak dari peredaran darah untuk melakukan fagositosis. Kemudian kita akan mempelajari mengenai antigen dan antibodi. Antigen itu apa? Antigen adalah segala bentuk molekul yang dianggap oleh tubuh sebagai benda asing. Limfosit itu dapat mengetahui asing atau tidaknya suatu molekul melalui protein penanda yang disebut dengan MHC. Molekul MHC itu terdiri dari MHC kelas 1 dan juga MHC kelas 2. MHC kelas 1 ditemukan di sel-sel tubuh kecuali eritrosit. Sedangkan MHC kelas 2 ditemukan di sel limfosit T, limfosit B, dan juga makrofag. Limfosit itu mengenali antigen karena dapat berikatan pada epitop antigen. Secara umum, antigen spesifik limfosit itu dibagi ada limfosit B dan juga limfosit T. Limfosit B itu reseptornya akan mengenali antigen uniseluler atau prokaryotik, misalnya seperti virus dan bakteri, dan juga dapat mengenali antigen secara utuh. Kemudian limfosit T, reseptornya dapat mengenali antigen multiseluler atau eukaryotik, misalnya seperti jamur, cacing, kemudian darah transfusi, sel, atau organ transplantasi. Dan selanjutnya dapat mengenali antigen berupa fragmen. Kemudian antibodi. Apa sih antibodi? Antibodi itu adalah protein yang menempel pada limfosit B dan dapat mengenali antigen spesifik. Antibodi itu juga disebut dengan imunoglobin atau disingkat dengan IG. Nah, antibodi memiliki kelas-kelas, ada IgM, IgA, IgG, dan IgD serta IgE. Kemudian dari adanya antigen dan antibodi itu akan menghasilkan sebuah reaksi. Reaksi yang pertama ada aglutinasi atau presipitasi. Di sini ada penggumpalan antigen. Selanjutnya ada netralisasi atau detoksifikasi.
Di sini terjadi penetralan toksin yang dihasilkan antigen. Kemudian ada opsonisasi atau penandaan patogen atau sel terinfeksi oleh protein komplement sebagai sinyal kimiawi. Kemudian yang keempat ada reaksi fagositosis. Di sini akan terjadi penghancuran patogen atau sel terinfeksi. Kita masuk ke kekebalan didapati atau kekebalan adaptif. Kekebalan adaptif ini atau disebut dengan acquired immunity adalah kekebalan yang dibentuk tubuh setelah mengenali suatu antigen dan melakukan respon imun spesifik dalam waktu yang lambat sampai berhari-hari tadi. Nah, komponen-komponen yang berperan dalam kekebalan ini ada sel-sel limfosit B dan juga sel-sel limfosit T. Kemudian akan terjadi kekebalan humoral dari kekebalan adaptif ini. Nah, kekebalan humoral ini dilakukan setelah respon imun non-spesifik berhasil dilakukan. Kekebalan humoral itu dibentuk dari pembentukan antibodi oleh sel limfosit B. Sel limfosit B itu akan membentuk kekebalan humoral dengan membelah diri. Yang pertama, fragmen antigen yang telah difagositosis tidak dicerna oleh sel fagosit. Kemudian fragmen tersebut ditampilkan pada sel fagosit untuk diambil pesannya oleh sel T helper melalui molekul MHC kelas 2. Dan pesan mengenai fragmen antigen kemudian dikirimkan oleh sel T helper kepada sel B. Macam-macam dari sel limfosit B ini ada sel B plasma, sel B memori, dan juga sel B pembelah. Sel B plasma ini mensekresikan antibodi. Sel B memori akan mengingat antigen spesifik yang pernah menyerang tubuh. Kemudian sel B pembelah itu menambah jumlah sel-sel limfosit B dari pembelahan. Respon imun pada kekebalan humoral itu dibagi menjadi respon imun primer dan juga respon imun sekunder. Respon imun primer ini dilakukan dengan aktivasi sel B ke tempat yang terinfeksi, lalu membelah membentuk populasi atau disebut dengan klon, dan mensekresikan antibodi bersama-sama yang kemudian mati ketika infeksi berakhir. Kemudian respon imun sekunder itu dilakukan sewaktu infeksi ulang dengan aktivasi satu sel B memori yang membentuk klon dan mensekresikan antibodi spesifik secara bersama-sama. Kemudian ada pembentukan kekebalan selain kekebalan humoral. Ada pembentukan kekebalan diperantarai oleh sel. Nah, ini dilakukan jika respon imun non-spesifik gagal menahan antigen masuk ke tubuh. Kekebalan diperantarai sel itu dibentuk dari mekanisme penghancuran antigen oleh sel limfosit T. Yang pertama, antigen yang lolos dari sel fagosit akan difagositosis oleh sel-sel tubuh. Fragmen yang telah difagositosis tersebut tidak dicerna oleh sel-sel tubuh, melainkan akan ditampilkan pada sel tubuh untuk diambil pesannya oleh sel T sitotoksik melalui molekul MHC kelas 1. Sel limfosit T ini akan membentuk kekebalan diperantarai sel dengan melisis sel tubuh yang diserang sehingga mengalami apoptosis. Kekebalan ini tidak menghasilkan antibodi. Kemudian ada macam-macam dari sel limfosit T. Sama seperti sel limfosit B, bedanya di sini terbagi menjadi 4, yaitu ada sel T memori, sel T helper, sel T killer, dan juga sel T suppressor. Sel T memori diprogram untuk mengingat dan mengenali antigen spesifik apabila menyerang tubuh sewaktu-waktu. Kemudian sel T helper akan mengontrol pembelahan sel B, pembentukan antibodi, dan aktivasi sel T. Kemudian sel T killer itu melisis sel tubuh yang diserang antigen. Kemudian sel T suppressor itu menurunkan respon imun yang lebih dari cukup. Respon imun primer dan sekunder yang dilakukan limfosit T itu sama dengan cara yang dilakukan oleh limfosit B, namun tidak menggunakan antibodi. Kita masuk ke kekebalan aktif dan pasif. Kekebalan aktif itu adalah kekebalan yang dikembangkan oleh tubuh sendiri, sedangkan kekebalan pasif adalah kekebalan yang dibuat pada tubuh organisme lain. Perbedaannya terdapat pada ingatan imunologis, di mana kekebalan aktif itu dapat mengingat sedangkan pasif tidak dapat mengingat. Kemudian
Contoh alaminya ada antibodi yang dibentuk setelah infeksi itu pada kekebalan aktif, dan antibodi dari ibu saat dalam kandungan itu kekebalan pasif. Kemudian ada contoh buatannya seperti vaksinasi atau imunisasi pada kekebalan aktif. Pada kekebalan pasifnya ada penyuntikan antibodi dari luar. Biasanya imunisasi ini kita lakukan pada saat anak masih pada umur masih muda dari bayi sampai balita. Vaksin itu dibuat dari beberapa bahan seperti mikroorganisme yang dimatikan, kemudian ada strain antigen yang dilemahkan, strain antigen yang hilang patogenitasnya karena diisolasi, kemudian dari fragmen antigen yang direkayasa genetik, dan juga dari toksin antigen yang dimodifikasi seperti vaksin difteri dan juga tetanus. Nah, seperti adanya penggumpalan tadi itu kita menjadi ada penggolongan darah dengan sistem ABO. Sebenarnya penggolongan darah ini ada sistem ABO dan juga sistem resus. Penggumpalan atau agglutinogen itu adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosis. Kemudian ada agglutinin. Itu adalah antibodi yang terdapat pada plasma darah yang akan bereaksi dengan agglutinogen yang berbeda dari agglutinogen yang terdapat pada darah. Hal ini yang akan menyebabkan agglutinasi. Oh iya, maaf, nama lain dari penggumpalan itu adalah agglutinasi, bukan agglutinogen. Sedangkan agglutinogen itu adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit. Golongan darah itu apabila antigennya A dan antibodinya anti B, itu maka golongan darahnya A. Apabila antigen B dan antibodinya anti A, maka golongan darah itu B. Kemudian jika antigennya AB dan antibodinya tidak ada, itu golongan darahnya AB. Kemudian antigennya tidak ada dan antibodinya anti A dan anti B, maka golongan darahnya adalah O. Selanjutnya kita kenal dengan donor universal dan resipien universal. Dulu yang kita kenali bahwa golongan darah O itu adalah donor universal dan golongan darah AB itu adalah resipien universal. Sedangkan pada kenyataannya transfusi darah dari golongan darah berbeda itu sangat dihindari karena akan menimbulkan resiko yang besar. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari ini akan ada seperti gangguan pada sistem imun juga, seperti alergi. Alergi itu adalah respon imun tubuh berlebih terhadap alergen, baik yang membahayakan maupun tidak. Kemudian ada anaphylactic shock, itu alergi yang tingkat tinggi di mana seluruh bagian tubuh mengalami inflamasi. Kemudian ada defisiensi imun, itu tidak bekerja atau terganggunya salah satu atau seluruh komponen sistem imun. Contohnya ada severe combined immunodeficiency, itu adalah kegagalan imunitas humoral dan imunitas diberantarai sel untuk bekerja. Kemudian ada AIDS. Nah, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV yang menyerang sel T helper yang menurunkan kekebalan tubuh sehingga rentan terkena penyakit. Kemudian ada penyakit autoimun, itu adalah gagalnya sistem imun membedakan antigen asing dengan antigen dalam tubuh. Contoh dari penyakit autoimun itu ada erythematosus lupus atau kita kenal dengan lupus saja, itu adalah menyerang organ-organ vital tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Organ-organ yang diserang itu dapat dilihat pada gambar ya. Kemudian ada artritis reumatoid, itu menyerang sendi yang diserang oleh bakteri. Kemudian ada multiple sklerosis, itu menyerang sistem saraf. Dan ada anemia pernicious, itu menyerang sel-sel darah. Ada penolakan transplantasi, itu juga termasuk gangguan sistem imun. Ada erythroblastosis fetalis, itu terjadi kelainan yang muncul akibat perkawinan suami istri, beda resus. Biasanya terjadi pada kehamilan setelah kehamilan bayi dengan resus plus. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah karena biologi itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Sebenarnya sistem imun itu
sudah ada dalam tubuh kita, di mana tubuh kita itu sudah memiliki pertahanannya sendiri untuk melawan molekul-molekul yang berbahaya bagi tubuh kita. Tetapi antara satu orang dengan orang yang lain itu memiliki kekebalan tubuh yang berbeda, dan kita juga tidak mengetahui seberapa tinggi tingkat kekebalan tubuh kita. Maka lebih baik kita menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekian dari saya, ditunggu like, subscribe, dan juga komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.